Oke, kali ini kita akan bedah sebuah filosofi investasi yang, super berisiko, tapi di sisi lain imbal hasilnya juga bisa luar biasa banget. Ini adalah kisah dari Andri Hakim dan gimana caranya dia menerapkan strategi cacing jadi naga untuk mengubah total nasib investasinya. Yuk, kita lihat gimana seekor cacing benar-benar bisa berubah jadi naga. Kalian mungkin pernah dengar kan frasa yang kedengarannya aneh ini? Ini tuh bukan sekedar slogan loh. Ini adalah inti dari sebuah mindset yang bisa mengubah modal kecil jadi kekayaan yang raksasa. Simpelnya gini, cacing jadi naga itu intinya soal pertumbuhan eksponensial. Gimana caranya mengubah sesuatu yang kecil dan dianggap remeh jadi sesuatu yang legendaris. Nah, konsep inilah yang bakal jadi panduan kita buat ngebongkar kisah dramatis yang akan kita bahas. Nah, ini yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Perjalanan Andri itu nggak dimulai dengan kesuksesan. Sama sekali enggak. Justru sebaliknya, diawali dengan rentetan kerugian finansial yang, gede banget. Jadi sebelum dia nyentuh saham aja, dia udah rungkat berkali-kali. Di Forex, 180 juta lenyap gitu aja. Di kripto, ratusan juta yang dia investasikan amblas. Belum lagi dari bisnisnya, miliaran hilang. Tapi semua kegagalan yang super sakit ini justru malah ngebentuk mental baja yang dia butuhin banget buat menghadapi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Coba bayangin deh, setelah akhirnya susah payah ngebangun portofolio yang lumayan gede di pasar saham, dia malah dihadapkan sama sebuah bencana global. Ini jadi ujian terbesarnya. Perjalanannya di saham itu awalnya mulus banget loh. Dari modal kecil 10 juta, dia belajar, konsisten, terus dapat rezeki nomplok dari bisnisnya. Yang bikin dia bisa langsung top up portofolionya jadi 1 miliar rupiah di awal tahun 2020. Kelihatannya udah sempurna banget kan? Terus, boom, bencana datang. Cuma dalam hitungan beberapa bulan, gara-gara pasar anjlok akibat COVID-19, portofolionya yang 1 miliar itu langsung anjlok 50%. Coba bayangin perasaannya, setengah kekayaannya lenyap begitu aja, cuma sisa 500 juta. Momen kayak gini bisa menghancurkan mental investor manapun. Nah, ini dia titik kuncinya. Gimana reaksinya? Dia nggak panik. Dia justru melihat kerugian ini dengan cara yang unik banget. Karena seluruh dunia juga lagi hancur lebur, dia nggak ngelihat ini sebagai kegagalan pribadi dia, tapi sebagai musibah bareng-bareng. Cara pandang inilah yang menyelamatkan dia dari keputusan panik buat jual semua asetnya. Dan justru dari titik terendahnya inilah, dia mengambil sebuah langkah yang gila. Benar-benar menentang semua nasihat investasi yang ada. Mari kita lihat keputusan krusial itu. Jadi, dia ada di persimpangan jalan nih. Ada dua pilihan. Yang pertama, jalan aman, tetap pegang 5 sahamnya dan berharap pelan-pelan pulih. Atau, yang kedua, jalan naga. Jual semua sahamnya dan mempertaruhkan sisa 500 jutanya ke satu saham aja yang dia yakini potensinya paling besar. Coba deh, kita berhenti sejenak. Bayangin, kalian ada di posisi dia. Setengah uang kalian baru aja hilang. Apa yang bakal kalian lakuin? Main aman? Atau justru ngambil risiko terbesar dalam hidup kalian? Dia memilih jalan naga. Sebuah keputusan yang butuh keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Dia mempertaruhkan segalanya hanya pada satu ide. Dan hasilnya? Well, ini adalah salah satu comeback portofolio paling dramatis yang pernah ada. Yuk kita lihat gimana taruhan all-in itu benar-benar terbayar lunas. Lihat deh angka-angkanya. Gila banget kan kecepatannya? Dari 500 juta dalam beberapa bulan aja udah jadi 1,5 miliar. 3 kali lipat. Di akhir tahun yang sama jadi 5 miliar. Dan puncaknya di tahun berikutnya, portofolionya tembus 1 juta dolar. Target yang dia kira butuh 10 tahun buat dicapai, malah kelar cuma dalam setahun. Nah, buat mempercepat keuntungannya, dia pakai strategi super berisiko yang namanya repo. Dia punya analogi keren buat ini. Superman yang kena matahari. Maksudnya, pas pasar lagi naik, kekuatannya jadi hampir tak terbatas. Tapi, ini pedang bermata dua. Strategi ini juga yang hampir bikin dia bangkrut waktu pasar berbalik arah. Jadi, apa sih pelajarannya dari pengalaman yang super ekstrim ini? Andri merangkum semuanya jadi 3 pilar utama yang menurutnya penting banget buat meraih sukses besar di pasar modal. Yuk kita bedah 3 pilar ini. Pertama, dan ini yang paling penting, mental. Tanpa psikologi yang kuat, analisis teknikal secanggih apapun, nggak ada gunanya. Kedua, keberanian. Kemampuan untuk bertindak tegas pas keyakinan kita lagi tinggi-tingginya. Dan yang terakhir, pilar ketiga, adalah kesabaran. Punya stamina buat bertahan, bahkan saat pasar lagi nggak berpihak sama kita.
Tapi penting banget buat dicatat ya, ini semua bukan cuma soal hoki-hokian. Kesuksesannya itu didasarin sama riset yang mendalam, analisis yang teliti, dan fondasi pengetahuan yang kuat. Menurut dia, keberuntungan itu adalah hasil dari kerja keras. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kalian renungkan. Filosofi cacing menjadi naga ini memang menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa. Tapi, harganya adalah risiko yang juga luar biasa. Ini sebuah pertukaran. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kalian siap mengambil risiko itu? Siap untuk jadi cacing dulu, demi kesempatan menjadi naga?